Penang, Malaysia menjadi etape pertama dalam rencana pelayaran internasional. Setelah itu, KRI Bimasuci juga akan membentang melintasi wilayah Satahip, Thailand, Muara Brunei Darussalam, lalu kembali ke tanah air melalui Tarakan, Makassar, hingga finish di Surabaya. Meski kapal kini dilengkapi dengan teknologi navigasi modern, para taruna Akademi Angkatan Laut tetap diajarkan cara menentukan posisi kapal secara manual menggunakan alat sextant. Di atas geladak KRI Bimasuci, sejumlah taruna memegang alat logam dengan lengan putar dan lensa yang disebut dengan sextant. Sebuah instrumen navigasi klasik yang sudah digunakan sejak ratusan tahun dalam dunia pelayaran. Mandi Khatulistiwa merupakan tradisi pelaut saat kapal melewati garis Khatulistiwa. Di KRI Bimasuci, momen ini disambut meriah oleh taruna-taruni Akademi Angkatan Laut dan taruna ASEAN Plus Cadet Sail dengan berbagai upacara khusus. Tradisi Mandi Khatulistiwa merupakan tradisi khas pelaut di seluruh dunia ketika melewati ekuator atau dikenal dengan garis Khatulistiwa. Gila. Asik, seru banget. Ya seru, pengalaman luar biasa buat kita juga sebagai seorang taruna juga merasakan Mandi Khatulistiwa pertama kalinya. Semoga bisa jadi pelajar buat kita juga dan yang terbaik buat AL72. Parah. Menurut saya ini juga salah satu pengalaman terbaik saya dan juga Mandi Khatulistiwa ini nggak cuman sebagai seru-seruan doang, tapi ini juga sebagai tradisi yang harus dilestarikan oleh Angkatan Laut. Dalam pelayaran yang saya ikuti ini, ada beberapa hal yang membuat saya bertanya-tanya juga dalam hati, yaitu bagaimana kebutuhan logistik, baik makanan maupun air minum disediakan selama kami berada di laut. Nah, kali ini Kepala Departemen Mesin KRI Bimasuci, Letkol Laut Teknik Zul Asadia akan menjelaskan kepada saya seperti apa penyediaan air bersih selama kita berada di atas kapal ini. Cara kerja sistem pemurnian air laut menjadi air tawar ini ada dua komponen pokok sebetulnya, yaitu pompa tekanan tinggi dengan sistem filtrasi. Jadi air laut yang kita ambil dari pompa itu akan ditekan dengan tekanan tinggi. Air laut dengan tekanan tinggi itu kemudian kita filtrasi melewati filter yang hanya komponen air saja yang bisa melewati filter itu. Selain itu, kita lihat juga yuk bagaimana awak kapal yang tugas utamanya bertanggung jawab terhadap pelayaran, tapi mereka juga harus bertanggung jawab terhadap makanan seluruh awak kapal dan peserta Kartika Jalakrida. Ayo kita lihat. Kita langsung coba tanya-tanya ke juru masak KRI Bimasuci. Mas Hoirul, ya. Mas Hoirul udah berapa lama bertugas sebagai juru masak di KRI Bimasuci? Kurang lebih 3-4 tahunan, ada yang 2 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun juga. Mas, kalau tantangan yang paling sering dihadapi oleh para juru masak di atas kapal, memasak di atas kapal, tantangan yang paling sering dihadapi itu apa sih, Mas? Cuaca buruk, ombak besar, angin kencang, kita memasak itu nggak bisa fokus, kita kapal miring, takut kena minyak dan sebagainya lah. Contohnya cuaca buruk itu aja. Menu apa yang dimasak pada hari ini nih, Mas? Untuk hari ini, untuk sayurnya ini capcay, untuk lauknya ini ikan bumbu pepes sama tempe goreng, sama ada snack tambahan untuk biar tenaganya fit untuk taruna dan anggota, ada kolak kacang hijau. Baik, Mas. Kalau berarti ini yang tadi disiapkan oleh para juru masak ya? Iya, untuk mie kapal ini, mie KRI ini contohnya ini di kapal Angkatan Laut pasti punya khas. Tapi bedanya untuk di Bimasuci toppingnya yang membedakan. Ada telur, gulung, ada bebek, ya dilihat sendiri lah. Jadi ini ciri khas dari KRI Bimasuci nih ya? Ciri khas sekali ini untuk Bimasuci. Saya boleh coba Mas Hoirul? Silakan. Saya coba ya. Ini mie kapal khas KRI Bimasuci. Tapi agak pedas. Agak pedas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Top. Wah, enak. Terima kasih banyak.
Selama perjalanan, para taruna-taruni Akademi Angkatan Laut melaksanakan latihan VBSS atau Visit Board Search and Seizure. Latihan ini mensimulasikan situasi sebuah kapal asing yang dicurigai membawa muatan ilegal. Tim VBSS bergerak cepat naik ke kapal menggunakan peralatan khusus, memeriksa dokumen dan muatan, serta mengamankan barang terlarang. Seluruh prosedur dilakukan sesuai standar operasi internasional untuk mencegah perompakan, penyelundupan, dan pelanggaran hukum di laut. Kemampuan VBSS ini merupakan salah satu bekal wajib bagi calon perwira Angkatan Laut untuk menghadapi tantangan di wilayah perairan. Dengan kemampuan ini, para taruna diharapkan siap menghadapi berbagai situasi darurat di laut sekaligus mendukung tugas TNI AL dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Tepat tanggal 17 Agustus 2025, KRI Bimasuci pun memasuki kawasan Semenanjung Malaka, tepatnya di kota Penang, Malaysia. Dalam pelayaran Kartika Jalakrida 2025 ini, Penang, Malaysia merupakan tempat sandar pertama bagi KRI Bimasuci di luar tanah air. Dan di Penang inilah para taruna-taruni Akademi Angkatan Laut dan juga taruna-taruni ASEAN Plus Cadet Cell melakukan berbagai kegiatan, khususnya adalah muhibah diplomasi pada bidang kemaritiman. Mulai dari menggelar deck reception di atas geladak KRI Bimasuci yang dihadiri oleh Tentara Laut Diraja Malaysia dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia, hingga menampilkan genderang suling Gita Jala Taruna di lapangan Esplanade Penang. Penampilan genderang suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-72 memukau warga dan turis di Penang, Malaysia. Lewat irama yang bergema dan formasi yang tertata, taruna-taruni Akademi Angkatan Laut menyapa dunia dengan cara yang ramah dan menghibur. Penampilan ini memperkenalkan wajah Indonesia yang muda, disiplin, dan penuh semangat. Sekaligus menunjukkan bahwa KRI Bimasuci bukan hanya kapal layar latih, tapi juga duta budaya yang membawa pesan persahabatan di setiap pelabuhan yang ia singgahi. Nantinya pelayaran ini tetap akan berlanjut mengunjungi beberapa negara seperti Thailand dan Brunei Darussalam hingga finish kembali ke tanah air dan merapat ke dermaga ujung Surabaya. Sebuah pelayaran yang panjang dan mengesankan. Tidak hanya menjadi pengalaman saya yang berharga bisa mengikuti kegiatan TNI AL dalam rangkaian Kartika Jalakrida 2025 ini saja, tetapi saya menjadi semakin mengerti seperti apa tugas dan tanggung jawab seorang calon angkatan laut muda yang suatu saat kelak akan menjadi pelaut-pelaut handal. Tidak hanya handal melaut, tetapi juga handal dalam berdiplomasi maritim. Mengingat Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki wilayah kelautan yang luas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.